Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Yulia Setiawati dengan NIM 182221028. Di sini saya akan menjelaskan hasil penyelesaian dari soal UAS Fisika Komputasi 2 yang telah saya kerjakan. Soal ini terdiri dari tiga bagian utama, yaitu yang pertama pembuatan gelombang sinusoidal berdasarkan data tanggal dan bulan lahir. Kemudian yang kedua pembuatan gelombang superposisi dan yang ketiga penerapan transformasi Fourier. Kemudian selanjutnya saya akan share screen soal yang diberikan oleh dosen saya. Berikut adalah soalnya. Yang pertama, membuat tiga gelombang sinusoidal berdasarkan tanggal lahir dan bulan lahir. Kemudian yang A, buatlah tiga gelombang sinusoidal Y sama dengan A sin omega T plus Kx yang masing-masing nilai A dan B mewakili tanggal dan bulan lahir ayah, ibu, dan saya sendiri. Kemudian yang B, Y1, gelombang untuk ayah dengan tanggal dan bulan lahir ayah sebagai amplitude dan frekuensi. Kemudian yang C, Y2, gelombang untuk ibu dengan tanggal dan bulan lahir ibu sebagai amplitude dan frekuensi. Kemudian yang D, Y3, gelombang untuk saya sendiri dengan tanggal dan bulan lahir saya sebagai amplitude dan frekuensi. Kemudian soal yang kedua, gabungkan ketiga gelombang yang telah dibuat pada nomor 1 untuk membentuk gelombang superposisi. Kemudian yang ketiga, buat program untuk menghitung FFT secara manual menggunakan algoritma kupu-kupu tanpa library Python khusus. Kemudian untuk poin ketiga, gunakan standar dasar Python sesuai dengan formula kupu-kupu yang ada di teori komputasi Indonesia. Kemudian yang keempat, FFT pada kurva superposisi. Terapkan FFT pada gelombang superposisi yang dihasilkan pada nomor 2. Kemudian soal yang kelima, menampilkan amplitudo dan frekuensi. Untuk poin pertamanya, tampilkan tiga nilai amplitudo tertinggi dan tiga frekuensi utama hasil FFT dari gelombang superposisi. Kemudian untuk yang poin yang ke B, tampilkan dalam bentuk A1, F1, dan seterusnya hingga A3, F3. Kemudian selanjutnya, berikut adalah codingan yang saya buat dengan bantuan ChatGPT. Selanjutnya saya akan nyalin kode tersebut dan saya akan masukkan ke dalam VS Code. Berikut adalah kode yang telah saya buat dengan bantuan ChatGPT. Pertama, kita mulai dengan mengimport library Matplotlib, Pypalt, yang digunakan untuk membentuk grafik visual. Selanjutnya, kita mendefinisikan fungsi sinus manual. Fungsi ini dihitung menggunakan pendekatan Deret-Taylor tanpa menggunakan library Mat. Kemudian kita memulai dengan inisialisasi variabel sin X untuk menyimpan hasil perhitungan sinus serta variabel term sebagai elemen pertama dalam Deret-Taylor. Kemudian perulangan dilakukan hingga nilai term menjadi sangat kecil, yaitu kurang dari 0,00001 untuk memastikan akurasi perhitungan. Dengan fungsi ini, kita bisa menghitung nilai sinus secara manual hanya dengan operasi dasar. Kemudian selanjutnya, parameter gelombang sinusoidal atau berdasarkan tanggal dan bulan lahir. Eh, Kemudian selanjutnya saya mendefinisikan parameter gelombang sinusoidal untuk ayah, ibu, dan saya sendiri. Amplitudo dan frekuensi diatur berdasarkan tanggal dan bulan lahir. Untuk ayah, amplitudonya 19 dan frekuensinya 3. Untuk ibu, amplitudonya 10 dan frekuensinya 3. Dan untuk saya sendiri, amplitudonya 13, frekuensinya 7. Selain itu,
Waktu dihitung dalam langkah-langkah kecil yaitu 0,01 detik dengan total 256 langkah. Selanjutnya kita membuat grafik. Kita membuat grafik untuk memvisualisasikan gelombang. Berikut adalah langkah-langkahnya. Grafik diubah menggunakan figur, plat figur dengan ukuran 10 kali 8. Ini memastikan grafik terlihat jelas dan rapi. Next. Kemudian kita membagi area grafik menjadi 4 bagian, masing-masing untuk ayah, ibu, saya sendiri, dan gelombang superposisi. Kemudian selanjutnya gelombang untuk ayah. Pada subplot pertama, grafik gelombang untuk ayah digambar dengan warna biru. Label dan judul diberikan untuk menjelaskan isi grafik seperti sumbu X, waktu dalam satuan detik, kemudian sumbu Y, amplitudo gelombang. Sebuah berikut ditambahkan dengan teks gelombang ayah dan garis kisi diaktifkan agar membaca data lebih mudah. Kemudian gelombang untuk ibu. Pada subplot kedua, gelombang untuk ibu digambar dengan warna hijau. Penjelasan grafik tetap sama, namun judul diganti menjadi gelombang sinusoidal untuk ibu dengan warna yang berbeda. Kemudian saya dapat dengan mudah membedakan gelombang ini dari gelombang ayah. Kemudian gelombang untuk saya sendiri. Support ketiga digunakan untuk menggambar gelombang saya sendiri dengan warna merah. Kemudian judul diubah menjadi gelombang sinusoidal untuk saya. Seperti grafik sebelumnya, sumbu dan garis kisi dijaga konsistennya untuk memudahkan interpretasi. Kemudian ini selanjutnya tiga gelombang sinusoidal dibuat menggunakan fungsi sinus manual, amplitudo masing-masing gelombang dikalikan dengan hasil fungsi sinus untuk mendapat nilai amplitudo pada setiap waktu. Kemudian ketiga gelombang tersebut digabungkan menjadi gelombang superposisi dengan cara menjumlahkan nilai amplitudo pada setiap waktu. Kemudian berikutnya adalah plot amplitudo FFT dengan anotasi A1, F1 sampai F3 dan ukuran lebih kecil. Kemudian bagian berikutnya ini adalah implementasi algoritma FFT manual dengan pendekatan algoritma kupu-kupu. Kemudian prosesnya itu sebagai berikut. Yang pertama, gelombang dipecah menjadi bagian genap dan ganjil. Kemudian hasil dari bagian genap dan ganjil dihitung menggunakan rekursi. Kemudian yang ketiga, kombinasi antara bagian genap dan ganjil menghasilkan transformasi Fourier seluruh data. Dalam hal ini,
kita tidak menggunakan library NumPy atau Skippy, sehingga proses perhitungan dilakukan secara manual. Kemudian saya akan mencoba untuk ngeran codingan ini. Berikut adalah gelombang sinusoidal individu. Pada bagian pertama, hasil visualisasi kita melihat tiga grafik terpisah yang mewakili gelombang sinusoidal. Untuk ayah, gelombang berwarna biru dengan amplitudo dan frekuensi berdasarkan data tanggal lahir. Kemudian gelombang ini memiliki pola osilasi yang konsisten dengan amplitudo tertinggi 19. Kemudian untuk gelombang sinusoidal untuk ibu, gelombang berwarna hijau yang memiliki pola mirip dengan ayah karena frekuensi sama tetapi amplitudonya lebih kecil yaitu 10. Kemudian untuk saya sendiri, gelombang berwarna merah yang berbeda karena memiliki frekuensi lebih tinggi yaitu 7 dan amplitudo 13. Nah, kemudian ketiga gelombang ini memiliki karakteristik unik yang mencerminkan data pribadi sehingga setiap grafik terlihat jelas perbedaannya. Kemudian next gelombang yang kedua, eh, grafik ini menunjukkan gelombang superposisi hasil dari penggabungan ketiga gelombang sebelumnya. Pada grafik ini, kita dapat melihat pola osilasi yang lebih kompleks karena gelombang superposisi merupakan hasil penjumlahan dari tiga gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang berbeda. Gelombang superposisi ini merepresentasikan interaksi dari tiga gelombang individu, yaitu menciptakan pola baru yang tidak ada pada gelombang asalnya. Ini adalah contoh bagaimana prinsip superposisi bekerja dalam dunia nyata, terutama di bidang fisika gelombang. Kemudian ini adalah hasil transformasi Fourier atau FFT dari gelombang superposisi. Grafik ini menunjukkan amplitudo terhadap frekuensi yang memungkinkan kita untuk menganalisis komponen frekuensi dominan dalam gelombang tersebut. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan frekuensi dalam Hertz, kemudian sumbu Y menunjukkan amplitudo dari setiap komponen frekuensi. Kita dapat melihat beberapa puncak pada grafik ini yang merepresentasikan frekuensi dominan dalam gelombang superposisi. Kemudian selanjutnya, eh, dari hasil FFT kita menemukan tiga nilai amplitudo tertinggi beserta frekuensinya. Untuk A1, amplitudo tertinggi pada pertama dengan nilai 4944 sekian pada frekuensi F1 yaitu 45,31 Hz. Kemudian A2, amplitudo tertinggi kedua dengan nilai 4942 sampai sekian dengan frekuensi F2 yaitu 45,70 Hz.
Kemudian A3, amplitude tertinggi ketiga dengan nilai 493 dengan frekuensi F3 yaitu didapat 44,92 Hz. Kemudian untuk mempermudah pembacaan hasil setiap puncak, pada grafik FFT diberi anotasi berupa nilai amplitudo dan frekuensinya. Panah dan lebih memberikan gambar visual yang jelas tentang di mana letak frekuensi dominan. Anotasi ini sangat berguna untuk mengidentifikasi pola frekuensi secara cepat. Eh, jadi dari penjelasan saya ini kita tidak hanya belajar tentang pembuatan gelombang sinusoidal dan superposisi, tetapi juga bagaimana cara menganalisis menggunakan transformasi Fourier. Semua ini dilakukan secara manual tanpa bantuan library seperti NumPy atau Skippy, sehingga kita benar-benar memahami proses meta matematisnya. Hmm, jadi sekian video dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.